Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Yuhani Anike Boy, kelas meteorologi 5B. Mohon izin Pak untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Fisika Awan semester 5. Sebelumnya di sini saya akan memperlihatkan ada 8 rumusan masalah yang akan saya bahas. Baik, yang pertama kita masuk ke pembahasan nomor 1, yaitu jelaskan prinsip kerja radar, lidar, sodar, dan distrometer dengan dikaitkan dengan mikrofisis awan. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai radar. Yang pertama radar. Nah, radar ini bekerja berdasarkan prinsip pemancaran gelombang elektromagnetik frekuensi mikro melalui antena yang diarahkan ke atmosfer untuk mendeteksi partikel seperti tetesan air, kristal es, atau aerosol. Nah, ketika gelombang ini mencapai partikel atmosfer, sebagian energinya itu dipantulkan kembali sebagai gema radar atau radar eko. Nah, partikel atmosfer bertindak sebagai scatters yang memantulkan gelombang berdasarkan ukuran, bentuk, dan konsentrasinya. Nah, sinyal pantulannya ini diterima kembali oleh antena radar dan diproses menggunakan sistem pengolah sinyal untuk mendapatkan informasi seperti ukuran, distribusi, dan konsentrasi partikel. Nah, hasil pemrosesannya ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta radar yang menggambarkan distribusi presipitasi atau partikel awan. Nah, data ini tuh memberikan wawasan mendalam tentang struktur awan dan proses mikrofisis yang terjadi di dalamnya, seperti pertumbuhan tetesan air melalui kondensasi dan koherensi, serta pembentukan presipitasi dan dinamika angin dalam awan. Nah, dalam kaitannya dengan deteksi mikrofisis awan, radar mengukur intensitas dan lokasi presipitasi, memberikan wawasan tentang proses kondensasi dan koherensi yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, melalui pemanfaatan efek Doppler, radar juga mampu mendeteksi pergerakan partikel di dalam awan, memberikan wawasan tentang turbulensi dan dinamika angin yang mempengaruhi pertumbuhan tetesan air dan pembentukan partikel es. Nah, radar juga dapat mendeteksi keberadaan partikel es di awan yang relevan dengan proses deposisi, priming, dan agregasi es sehingga memungkinkan pemahamannya lebih rinci tentang keseluruhan mikrofisis awan. Yang pertama radar. Nah, radar ini bekerja berdasarkan prinsip pemancaran gelombang elektromagnetik frekuensi mikro melalui antena yang diarahkan ke atmosfer untuk mendeteksi partikel seperti tetesan air, kristal es, atau aerosol. Nah, ketika gelombang ini mencapai partikel atmosfer, sebagian energinya itu dipantulkan kembali sebagai gema radar atau radar eko. Nah, partikel atmosfer bertindak sebagai scatters yang memantulkan gelombang berdasarkan ukuran, bentuk, dan konsentrasinya. Nah, sinyal pantulannya ini diterima kembali oleh antena radar dan diproses menggunakan sistem pengolah sinyal untuk mendapatkan informasi seperti ukuran, distribusi, dan konsentrasi partikel. Nah, hasil pemrosesannya ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta radar yang menggambarkan distribusi presipitasi atau partikel awan. Nah, data ini tuh memberikan wawasan mendalam tentang struktur awan dan proses mikrofisis yang terjadi di dalamnya, seperti pertumbuhan tetesan air melalui kondensasi dan koherensi, serta pembentukan presipitasi dan dinamika angin dalam awan. Nah, dalam kaitannya dengan deteksi mikrofisis awan, radar mengukur intensitas dan lokasi presipitasi,
memberikan wawasan tentang proses kondensasi dan koherensi yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian melalui pemanfaatan efek Doppler, radar juga mampu mendeteksi pergerakan partikel di dalam awan, memberikan wawasan tentang turbulensi dan dinamika angin yang mempengaruhi pertumbuhan tetesan air dan pembentukan partikel es. Nah, radar juga dapat mendeteksi keberadaan partikel es di awan yang relevan dengan proses deposisi, priming, dan agregasi es sehingga memungkinkan pemahamannya lebih rinci tentang keseluruhan mikrofisis awan. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 5, yaitu ada latihan soal. Sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 10 menit pada suhu 11,0 derajat Celcius dan tekanan 101,0 kilopascal. Tentukan jenuh ambiennya atau supersaturation yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Yang pertama kita lihat untuk diketahuinya. Untuk diketahuinya itu radius awalnya itu 2 mikrometer atau 2 kali 10 mikrometer. Kemudian radius akhirnya 20 kali 10 pangkat min 6 meter. Untuk waktunya itu 10 menit diubah menjadi detik jadi 600 detik. Dan suhunya 11,0 derajat Celcius dan untuk tekanannya 101,0 kilopascal. Kemudian ada ketetapan yang udah ditentukan, yaitu S1 sama dengan 10 pangkat 2,05. Nah, untuk yang ditanyakan itu tentukan jenuh ambien atau supersaturation-nya dengan mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Nah, untuk penyelesaiannya kita hitung dulu laju pertumbuhan radius tetesannya. Kemudian untuk hasilnya jadi 3,30 kali 10 pangkat min 13 meter kuadrat per sekon. Kemudian kita cari nilai S minus 1-nya, yaitu 2,1. Untuk nilai S minus 1-nya jadi dapat hasil akhirnya